Lagian kan gue udah bilang, gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Jackson. Ketemu siapa lagi? Amy Whitehouse, gue ketemu Amy Whitehouse di neraka. Oh no, gue mending masuk neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis-artis juga. Bukan artis Indonesia ya, males banget. لو كان بيننا الحبيب. Penghuni neraka berbeda. Mereka pada saat haus dan mereka merasakan haus, begitu haus mereka mengucapkan haus. Tiba-tiba rantai yang ada di tangannya mengeras sehingga membuat tangannya nggak bisa bergerak, kakinya terantai, nggak bisa bergerak, lehernya ketarik, lalu mulutnya terbuka dengan sendirinya. Mereka tidak bisa nolak. Lalu datanglah minuman-minuman yang akan kita sebutkan nanti. Minuman ahli neraka ini naudzubillah, bukan hal main-main teman-teman sekalian. Dan perlu diingat, saya datang di sini bicara di atas meja ini teman-teman sekalian bukan untuk berdongeng kepada antum. Ini betul-betul wahyu, penyampaian yang fakta akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim ini Allah sebutkan surah nomor 14 ayat 15 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanuskinnanakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan kami pasti akan menempatkan kalian di negeri-negeri yang sesudah mereka yang demikian ya. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut kepadaku, kata Allah SWT, dan takut kepada ancamanku. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang. Lalu dikatakan di ayat 16-nya, mi waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Ini saksi bahasan kita. Dan di hadapan mereka setelah mereka kufur tidak mengikuti risalah kenabian, maka ada neraka jahannam dan akan diberi minum dari air nanah. Dari air nanah. Ayat 17-nya, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiguhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Mereka akan diminumkan air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya karena jijik sekali dengan nanah itu. Tapi dia harus minum, gitu kan? Dia berusaha menahannya. Ada orang biasa kalau minum dia cuma berusaha nahan, tapi karena memenuhi mulutnya, maka akhirnya masuklah nanah tersebut memenuhi tubuhnya. Dan pada saat itu dia melihat kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak bisa juga mati, karena kematian cuma satu kali. Ya, bayangkan orang kalau keselak dengan minuman saja, walaupun minuman itu manis sudah susah, dia harus batuk, dia susah bernafas. Bagaimana dengan nanah yang banyak sampai memenuhi perutnya? Kata ulama tafsir, makna ayat 17 ini penuh sampai ke tenggorokannya, akhirnya penuh dan dia susah bernafas. Sudah baunya nggak enak, rasanya nggak enak, kemudian sesak napas, maka dia melihat kematian datang dari seluruh penjuru. Seperti dia orang sudah mau mati tapi tidak bisa mati, kata Allah. Dan di hadapan mereka masih ada azab yang lebih berat daripada itu. Bukan cuma itu, nanti ada ragam-ragam azab yang lain. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Dalam surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, enggak ada yang salah lagi, ikutin ini pasti akan selamat. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman segera sebelum mati. Dan barang siapa yang ingin kafir, silahkan kalau dia mau kafir, gitu kan. Lalu kata Allah, sesungguhnya kami menjanjikan dan menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, semua panasnya. Dan jika mereka meminta minum karena haus, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi selain nanah tadi, selesai ini, dia haus lagi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka besi yang dilelehkan, ya, seperti kalau kita timah yang panas, kemudian dituangkan ke wajah mereka. Bukan hanya sekedar dimasukkan ke tenggorokan, mulutnya terbuka, dituangkan sampai muka mereka hangus. Rusak semua badan, otot-otot dan kulitnya, tapi tidak mati.
Allah utuhkan lagi kembali. Ini jenis minuman yang kedua, gitu kan. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 19 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, orang mukmin dan orang kafir yang sedang bertengkar, gitu kan. Artinya di muka bumi ini orang bersaing, kafir sama beriman, saling berargumentasi. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka orang-orang yang kafir tidak mau meyakini tentang Tuhannya, akan dibuatkan untuk mereka pada hari kiamat pakaian-pakaian dari api neraka. Semuanya api pakaian mereka, sehingga panas sekali terasa tubuhnya dan terbakar. Lalu disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Ayat 20-nya, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dan air itu karena panasnya menghancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Lalu Allah SWT mengatakan ayat 21, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Mereka dihantam. Jadi sudah diminumkan begitu hangus semua wajahnya, ditambah lagi dipukul, badannya penuh dengan ter yang panas, bertumpuk-tumpuk azab pada mereka. Wa na'udzubillah. Allah mengatakan ayat 22, kullama aradu an yakhruju minha min dhammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak berusaha mau lari keluar dari neraka jahanam lantaran kesengsaraan yang bertubi-tubi pada mereka, niscaya mereka tetap akan dikembalikan ke dalamnya dan akan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat penjaga, rasakanlah azab yang membakar ini. Ini ayat-ayat Al-Quran. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis Hasan Gharib Sahih. Abu Hurairah lalu mengatakan meriwayatkan dari Nabi SAW, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayamfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamai wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kana. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka. Lalu air panas itu menembus hingga ke perut mereka. Lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya. Air tersebut meleleh, membawa seluruh anggota tubuhnya meleleh sampai ke kakinya. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Terus begitu lagi, diulangi lagi. Bertumpuk-tumpuk azab. Kata ulama, yang dimaksud sebenarnya dengan macam-macam azab ini, Allah Subhanahu wa taala bisa mensilih gantikan azab ini, atau memang Allah campurkan. Bukan mustahil ter lagi melengket di badannya dengan panas, Allah tuangkan mereka dengan nana, lalu kemudian Allah isikan dengan air yang mendidih, besi yang meleleh, dan seterusnya. Azab di atas azab. Wa na'udzubillah. Ya. Kemudian dikatakan juga dalam surah Yunus ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qista wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepada Allah lah pasti kalian akan dikembalikan. Meninggal akan kembali pada Allah pencipta. Sebuah janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali, menghidupkan mereka pada hari kiamat. Sesudah mereka meninggal, agar Dia Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan sebaik-baiknya dan penuh keadilan. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman yang panas dan azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Lalu terakhir dalam pasal ke-9 ini adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, dan juga Al-Murdhiri sebutkan dalam kitab Targhibnya. Dan juga beliau penulis ini mengatakan hadis ini memiliki banyak sekali dukungan dari hadis-hadis yang sahih, termasuk disebutkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi dan Syekh Albani mensahihkan dalam Sahih Jami'. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang mulia, sahabiat Nabi yang mulia, menuturkan sabda Nabi SAW, man syaribal khamra lam yardallahu anhu 40 laylah fa in mata kafira fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala sadidu ahlin nar. Barang siapa yang minum khamar, maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Maksudnya Allah SWT marah padanya selama 40 malam itu. Jika ia mati, maka ia bisa mati dalam keadaan kafir. Kata Ibnu Umar,
perbuatan dosa-dosa kafir tapi tidak keluar dari agama Islam. Jika ia mengulangi perbuatannya sudah tahu itu salah, maka Allah pasti akan meminumkannya nanti hari kiamat dengan tinatul khabal. Dikatakan kepada para sahabat, ya wahai Rasulullah, apakah itu tinatul khabal? Beliau mengatakan nanahnya ahli neraka. Jadi ahli neraka karena banyak azab sehingga nanah mereka mengucur dan memenuhi lantai neraka itu. Lalu itu dijadikan sebagai minuman mereka. Wa na'udzubillah. Nanah kita sendiri saja kita nggak mau minum, mustahil. Apalagi nanah orang-orang yang penuh dengan darah dan nanah dan kotoran di situ. Terakhir teman-teman sekalian, kita pasal ke-10 ini adalah makanan ahli neraka. Disebutkan oleh beliau dalil surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46 tentang masalah makanan ahli neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yagli fil butun kagallil hamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang banyak berbuat dosa di neraka. Ia seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan buah zakum adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan hadis hasan sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, "Lau anna qatratun minaz zakumi qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum fa kaifa biman yakunu ta'amah." Seandainya setetes saja buah zakum diambil, diteteskan di negeri dunia ini, teteskan satu tetes saja, niscaya akan merusak semua kehidupan dunia. Habis semua, udaranya jadi kacau, airnya jadi kacau, semua jadi kacau, semua jadi rusak, jadi mati. Tumbuh-tumbuhan, hewannya, jinnya, semuanya akan hancur. Satu tetes buah zakum. Kata Nabi SAW, seandainya setetes zakum diteteskan di negeri dunia, niscaya akan merusak kehidupan seluruh dunia ini. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang jadi makanan hariannya? Dimakan, buahnya utuh. Kemudian dikatakan dalam ayat surah dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6, Allah SWT mengatakan, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, gitu kan? Disebutkan para ulama tafsir digabungkan dengan surah Ad-Dukhan tadi, buah zakum adalah buah yang hitam, kemudian memiliki duri-duri yang banyak. Sehingga buah ini pada saat ahli neraka lapar, mulutnya terbuka, tangannya terkunci dan kakinya, lalu kemudian dimasukkan zakum secara paksa. Pohon zakum ini buah yang sangat keras, melebihi kerasnya besi, sehingga dia berputar masuk ke tenggorokannya, merobek semuanya sampai keluar dari perutnya lagi kembali. Dan ditambah lagi cairannya, pada saat dia masuk ke dalam perut dia akan berubah menjadi cairan, ada cairannya keluar seperti kotoran minyak yang mendidih. Wa na'udzubillah. Ini makanan mereka, gitu kan? Jadi ini sangat luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makanan mereka. Bahkan dalam surah Al-Muzammil ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang maknanya adalah dan makanan, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan adab yang pedih. Kata ulama tafsir, menyumbat di kerongkongan maksudnya adalah karena besarnya buah zakum sampai memadat di tenggorokan mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih sempurna makna daripada minuman dan makanan adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala menumpahkan nanah, ya, masukkan dalam tubuh mereka, air yang mendidih dicampurkan, buah zakum juga dipaksakan masuk, sehingga betul-betul menghancurkan semuanya. Tidak mungkin orang makan dan minum dalam satu waktu, tapi terjadi itu pada ahli neraka. Wa na'udzubillah. Ini hal yang luar biasa yang sudah semestinya sudah cukup untuk membuat kita hati-hati dari adab itu, teman-teman sekalian.